Hai, ketemu lagi dengan saya Dwi Andayani Vita. Pada mata kuliah bisnis internasional kali ini, saya akan menjelaskan mengenai investasi Huawei di Afrika. Sebelumnya, saya akan menceritakan sekilas mengenai benua Afrika dan Huawei. Afrika merupakan benua terluas kedua setelah benua Asia. Dinamika penduduk di benua Afrika cukup tinggi, dibuktikan dengan peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar dari tahun ke tahun. Benua Afrika memiliki kekayaan alam yang sangat besar seperti tembaga, emas, uranium, dan timah. Sebagian besar masyarakat di benua Afrika masih tinggal di bawah garis kemiskinan karena sumber daya manusia yang masih rendah. Huawei adalah perusahaan teknologi multinasional yang didirikan pada tahun 1987 oleh Shen Rengfei di Shenzhen, Tiongkok. Perusahaan ini merancang, mengembangkan, dan menjual peralatan telekomunikasi dan elektronik konsumen. Huawei pertama kali masuk ke Afrika tahun 1998 melalui Kenya, dan saat ini Huawei telah menjadi pemain utama 5G di Afrika. Karakteristik utama Afrika sebagai telepon seluler. Salah satu wilayah yang pertumbuhan pasar smartphone-nya berkembang pesat adalah Afrika. 8 dari 10 penduduk Afrika telah memiliki telepon seluler. Afrika merupakan wilayah dengan pertumbuhan pasar telepon seluler tercepat di dunia. Telepon seluler merupakan sumber informasi di Afrika. Ada aplikasi khusus pada telepon seluler yang dapat mengubahnya menjadi sumber informasi. Bagi warga Afrika yang tidak memiliki akses internet dapat mencari sumber informasi melalui telepon seluler mereka. Salah satu aplikasi yang banyak peminatnya adalah Google Trader. Aplikasi yang berfungsi seperti pasar virtual bagi penjual dan pembeli yang berhubungan lewat pesan singkat SMS. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi petani kecil di Afrika adalah akses pada pasar. Kalau mereka tidak mengetahui harga pada pasar, mereka akan mudah ditipu. Layanan Google Trader dapat membantu petani miskin di area di Afrika. Kemudian manfaat yang dibawa investasi asing ke Afrika. Yang pertama, terjalin hubungan baik antara dua negara. Salah satu contohnya adalah hubungan antara Cina dan Afrika yang telah ada sejak tahun 1960-an. Kerjasama ini dalam bentuk pembangunan jalan raya yang menghubungkan Zambia dan Tanzania. Cina selalu menghormati dan mendukung negara-negara di Afrika. Afrika merupakan benua yang kaya akan sumber alam. Hal ini dapat menjamin kemajuan ekonomi di Cina yang amat membutuhkan bahan bakar dan sumber daya alam. Yang kedua, perekonomian negara menjadi berkembang. Dengan adanya investasi asing pada sebuah negara, secara otomatis perekonomian negara akan meningkat karena bertambahnya pendapatan negara, salah satunya melalui pajak. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Perusahaan-perusahaan asing yang melakukan investasi ke Afrika akan membangun pabrik di Afrika, tentunya menyerap tenaga kerja dari penduduk setempat. Walaupun saat ini upah tenaga kerja Afrika masih relatif rendah, namun hal ini merupakan lapangan pekerjaan bagi penduduk di Afrika. Yang keempat, adanya transfer ilmu pengetahuan. Tenaga kerja yang berasal dari penduduk setempat akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan baru dan cara kerja baru sesuai dengan standar perusahaan asing tempat mereka bekerja. Dengan demikian akan menambah wawasan dan kompetensi diri bagi masyarakat setempat. Cara Huawei berinvestasi di Afrika. Investasi Cina di benua Afrika mengalami peningkatan dalam 2 dekade terakhir. Mereka membangun berbagai infrastruktur di Afrika, seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan, pusat listrik, industri perikanan, dan komunikasi. Selain itu, Cina juga melakukan berbagai renovasi gedung, seperti misalnya gedung pemerintahan, gedung presiden, gedung parlemen, gedung militer, serta gedung kementerian luar negeri. Cina telah memfasilitasi jaringan 5G di Afrika dan 70% telah dibangun. Dan rencananya, Huawei akan menyebarkan jaringan 5G di seluruh benua Afrika. Perusahaan-perusahaan Cina yang telah bekerja sama dengan berbagai negara di Afrika akan melakukan transfer teknologi, misalnya di Zimbabwe, pemerintah bekerja sama dengan CloudWalk,
sebuah perusahaan teknologi Cina yang berbasis di Guangzhou untuk membuat program pengenalan wajah massal. Di Uganda, kepolisian sudah memperoleh CCTV berkemampuan AI dari perusahaan Cina Huawei. Kesimpulannya, investasi asing di negara berkembang jelas akan membawa manfaat bagi negara berkembang karena dapat meningkatkan perekonomian negara tersebut dan juga dapat membawa manfaat bagi investor asing yang memperluas jaringan-jaringan usaha karena dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Dengan melakukan investasi yang tepat dan dengan asas saling menghormati, akan mencapai hal positif bagi kedua belah pihak. Demikian, terima kasih.